Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari di mana kemenangan itu terjadi, kuasa maut dikalahkan, dan kehidupan baru Tuhan nyatakan. Maka layaklah kita hari ini untuk bersyukur kepadanya. Mari kita persiapkan diri kita dalam pujian penyembahan, karena dialah Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. bersyukurlah, Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukurlah, Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, Allahku, tiada tandingan. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian hanya untuk-Mu. Kau Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja di atas segala raja selamanya. Haleluya, haleluya.
Mari saudara naikkan pujian syukurmu kepada Dia. Katakan haleluya, 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 haleluya. Karena hanya itu yang bisa kita nyatakan. Segala puji hormat bagi Dia. Biar setiap yang bernafas memuji Dia. Biar setiap kita yang telah ditebus dosanya memuji Dia. Bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam karya salib Kristus saat darah tercurah menanggungkan atas dosa-dosa kami, menyucikan atas setiap kami. Kematian-Mu ya Yesus menggantikan kami, dan kebangkitan-Mu yang diperingati pada hari ini membawa kehidupan kepada kami. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber keselamatan kami. Dan oleh karenanya pagi hari ini kami semuanya datang kepadamu dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami ada di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Kristus turun atas kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari-hari ini? Saat ini kasih senyum kanan kirimu, istrimu, suamimu, anak-anakmu. Tandanya bahwa kita sedang diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali
dalam ibadah raya secara streaming, tetapi tidak mengurangi arti daripada ibadah itu sendiri, supaya setiap kita tetap lekat erat kepada pokok anggur yang benar, setiap kita tetap bergantung kepada Allah yang benar, dan setiap kita mengalami perubahan, pertumbuhan yang maksimal di dalam Kristus. Amin. Mari persiapkan Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan 11, pasal 6 ayat 5 sampai 11. Roma 6 ayat 5 sampai dengan 11. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tema kita hari ini adalah perubahan dalam kebangkitan. Apa yang berubah? Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tunduk kepala, kita satukan hati, supaya sungguh setiap kita boleh menerima berita firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kita. Allah Bapa di surga, kami hari ini sepakat satu sepikir datang kepadamu dengan pengakuan semua pertolongan kami ada di dalam Engkau. Dan kami rindu hari ini menerima manna surgawi daripada Tuhan, agar di masa Paskah ini, hari kebangkitan Kristus, setiap kami boleh datang dengan ungkapan syukur. Yesus sudah bangkit, membawa perubahan dalam hidup kami. Dan biarlah oleh karena kasih karunia-Mu ya Allah, setiap kami boleh fokus, boleh mengerti, memahami apa yang Engkau mau untuk kami dengar, untuk kami pikirkan, untuk kami lakukan, dan kami rasakan. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang tidak mencuri berkat firman Tuhan. Kami hanya mengizinkan Roh Allah berkarya di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan yang Engkau mau. Maka berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kebangkitan Kristus. Kalau hari Jumat kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung, hari di mana Yesus naik ke salib, kemudian mati 3 hari, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit daripada orang mati. Kebangkitannya bukan hanya sekedar untuk menyatakan kuasa ilahi saja sebagai sifat kealahannya, tetapi kebangkitannya sesungguhnya membawa perubahan kepada setiap kita yang percaya. Kebangkitannya membawa satu perubahan bagi setiap kita yang menerima karya penebusan itu. Lalu perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, kebangkitannya itu membawa penyelamatan bagi kita dari masa lalu. Bahwa setiap kita sesungguhnya mewarisi akar dosa
dari Adam dan Hawa. Sehingga setiap kita sangat-sangat berpotensi dan memang sedang dalam dosa. Kita dikandung, diperanakan dalam dosa, dan ujung daripada itu adalah kematian. Namun karena karya Kristus itu memutarbalikkan keadaan, yang seharusnya kita mati karena dosa, tetapi kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kehidupan Anda, saudara, dan saya yang penuh dosa telah dimatikan bersama Yesus di atas salib dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kemudian ketika Yesus dibangkitkan dan hidup kembali, maka setiap kita juga dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru, meninggalkan kehidupan kita yang lama di dalam kubur Yesus. Di dalam Roma 6 ayat 4 sampai 11 ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kematiannya adalah kematian oleh sebab dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Satu perubahan yang sebetulnya tidak nampak, tetapi ini secara posisi nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setiap kita akan mengalami perubahan secara posisi. Sebagai seorang yang berdosa dan layak mati, tapi kemudian karena penebusan darah Kristus, maka kita dibebaskan dari kutuk dosa, dan kita memiliki janji akan kehidupan yang kekal, dan janji itu pasti hanya ada di dalam nama Yesus. Saudara, menyadari ini, maka baiklah setiap kita boleh mengalami perubahan hidup, supaya karakter dosa ini tidak terus tumbuh dalam kehidupan kita. Karena memang kita hidup dalam darah dan daging, kita seringkali jatuh bangun. Tetapi jangan sampai kemudian kita jatuh dan tidak bangun lagi. Kita seringkali dicobai oleh keinginan kita sendiri sehingga kita jatuh. Maka kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita dalam kendali pikiran Kristus. Supaya apa? Kita tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi kita hidup dalam roh, yaitu roh yang memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita tidak mungkin hidup kudus karena kita mampu, karena kita bisa, tidak. Semuanya bergantung kepada penyerahan kita kepada kehendak Roh Kudus. Maka saudara Tuhan, potensi untuk kita menjadi seorang yang bisa menguduskan diri itu ada. Kenapa? Karena roh itu ada di dalam kita. Roh yang Tuhan tempatkan dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga memang penting bagi kita untuk menyelaraskan kehidupan rohani kita, menyelaraskan kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan kehendak Roh Tuhan. Maka kutuk masa lalu, kutuk dosa itu tidak lagi ada dalam diri kita. Sebab kematiannya adalah kematian oleh sebab dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan dalam dosa kita sudah dikuburkan di kubur Yesus, dan kebangkitannya itu membawa pola hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kehidupan kita yang baru ini adalah kehidupan di dalam Kristus. Lalu bagaimana supaya kita hidup sesuai kehendak Allah? Temukan itu di dalam Alkitab. Temukan itu dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita kerjakan. Ya. Karena ini tolak ukur kita, saudara.
untuk kita hidup selaras dengan Dia, untuk kita tetap menempel kepada pokok anggur yang benar, untuk supaya kita bisa menghasilkan buah dan buahnya itu tetap dengan kita tetap ada di dalam Kristus. Ya. Perubahan dari masa lalu, ya, adalah kita terbebas dari kutuk kematian akibat dosa, dan kita memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Yang kedua, Paskah kali ini membawa perubahan untuk masa saat ini. Kalau tadi masa lalu, tapi yang ini adalah masa sekarang ini. Di dalam Roma 8 ayat 31-39, ya. Karena Yesus hidup, kami telah menerima kuasa dari Roh Kudus-Nya untuk hidup berkemenangan atas dosa dan semua serangan setan terhadap kita. Saya ulangi sekali lagi. Perubahan di masa sekarang buat setiap kita dalam Paskah ini adalah karena Yesus hidup, kami telah menerima kuasa dari Roh Kudus-Nya untuk hidup berkemenangan atas dosa dan semua serangan setan terhadap kita. Ayat firman Tuhan katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau bahaya atau pedang? Tidak. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, perubahan yang terjadi sekarang adalah kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Kita hanya perlu berlutut. Kita hanya perlu berserah kepada Kristus. Kita izinkan Kristus memimpin kehidupan kita. Menjadikan Dia itu raja di atas segala raja. Bukan lagi ego kita. Bukan lagi keinginan kita yang berkuasa. Tetapi izinkan Dia yang mengubahkan kita. Sehingga kita menjadi manusia ilahi. Menjadi manusia sebagai warga kerajaan surga. Maka sesungguhnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Dia. Dikatakan penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kalau hari-hari ini kita mengalami lockdown, kita mengalami ketakutan, kita mengalami persoalan yang berat, keuangan yang berat, tetapi janganlah itu menjadikan alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Jangan itu menjadikan kita alasan untuk kita menjauh daripada Dia. Menjadikan alasan untuk kita meninggalkan relasi kita dengan Allah. Kalau demikian artinya kita memang sengaja meninggalkan Dia. Karena firman-Nya berkata, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang tidak bisa memisahkan kita dengan Allah. Saudara salam Tuhan, justru dalam keadaan seperti sekarang ini, mari kita rasakan kuat kuasa Tuhan menyertai kita. Kuat kuasa Tuhan beserta kita. Dia Immanuel. Dia tidak meninggalkan kita di masa lalu, tetapi Dia ada bersama kita hari ini. Saudara, saya dengan saudara sama saja. Ya, harus lockdown, tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa mungkin cari uang dengan gampang. Makan susah dan sebagainya. Saya pikir persoalan-persoalan ini adalah umum. Semua orang hadapi. Tetapi bagaimana cara kita mengatasinya?
ketika kita tidak ada lagi jalan keluar untuk mengatasi itu. Kita hanya perlu berkata, mengklaim janji Tuhan. Allah Yahweh Jireh, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah ingkar janji, tidak sekalipun dia meninggalkan kita. Dan itu janji sangat teruji dan terbukti. Kalau saya bisa mengalami, maka Bapak Ibu juga akan mengalami. Asalkan satu saja. Percaya kepada kuasanya. Percaya kepada mujizatnya. Allah tidak pernah kehilangan cara, kekurangan cara untuk memberkati umatnya. Asal jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan mengandalkan manusia-manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka saudara, di kehidupan yang lalu Tuhan sudah tebus kita, berikan kehidupan yang baru kepada kita. Maka di saat ini kita punya janji, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Dia beserta dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa kebangkitannya Paskah ini membawa perubahan pada masa depan. Perubahan pada masa depan. Banyak orang tidak mengerti tentang masa depan, maka hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena orang yang khawatir itu hidupnya adalah engkoke seperti itu ya. Sesuatu persepsi yang negatif karena ketidakpastian akan hari esok. Memang kalau kita melihat di televisi, melihat di HP kita, di Android, kita melihat di koran, membacanya di koran, juga mendengarkan di radio. Krisis ekonomi melanda banyak orang, kematian terjadi di mana-mana. Ada gunung Merapi yang meletus, ada banjir di mana-mana. Lalu bagaimana dengan kita? Teman-teman banyak yang di PHK, dirumahkan dan tidak punya gaji. Ada banyak orang mengeluh ini dan itu dan sebagainya. Tetapi baiklah kita hari ini menemukan satu pengharapan yang baru, pengharapan yang pasti tentang masa depan di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 18 berkata, kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan yang besar untuk masa depan. Ia disebut sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Melalui kebangkitannya, ia membuka jalan untuk mereka yang mau percaya padanya, untuk mengikuti dia, juga untuk dibangkitkan dari kematian. Ya, luar biasa. Di suatu yang indah kelak Yesus Kristus akan kembali ke dunia ya untuk kedua kalinya, bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai seorang yang akan menyatakan kepada seluruh dunia siapa Dia yang sebenarnya, Allah dan Raja yang mulia dari sebuah makhluk. Kepastian yang ada, Bapak Ibu. Yesus bangkit. Ya. Kemudian Dia menampakkan diri beberapa kali selama kurun waktu 40 hari. Dan ketika kemudian Dia naik ke surga, Dia katakan, malaikat katakan kepada orang-orang yang ada, para murid juga, Dia akan kembali dengan cara yang sama. Satu kepastian, dan itu akan terjadi, saudara. Maka hari ini mari memandang ke depan dengan sebuah kepastian di dalam Kristus. Pada saat itu semua yang telah mati yang percaya padanya akan dibangkitkan. Akan ada masa dan waktunya pengangkatan itu terjadi. Yesus datang di awan-awan, kemudian orang yang mati terlebih dahulu yang dalam kubur itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, kualitas surgawi. Baru kemudian yang masih tinggal, masih percaya kepada Kristus diangkat. Tetapi mereka yang tersisa adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus dan harus menjalani masa kesusahan besar. Masa kesusahan yang lebih berat daripada hari-hari ini. Ya, hari ini aja sudah susah, tetapi besok lebih susah lagi, saudara. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan, jangan khawatirkan hari esok. Ya. Karena kekhawatiran tidak menambahkan sehasta pun dalam jalan kehidupan.
Allah sudah merancangkan masa depan kita, masa depan yang penuh harapan, gilang gemilang. Maka bawa pengharapan kita itu di dalam Kristus. Ya. Firman-Nya berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Maka saudara, apapun keadaanmu hari ini, kalau usahamu mungkin sepi, karena banyak portal di jalan ditutup dan sebagainya. Kalau engkau dirumahkan, kalau engkau tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya, jangan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Engkau tidak seorang diri. Ada banyak orang mengalami itu. Dan banyak orang tetap survive. Tetap bisa bertahan. Apalagi kita di dalam Yesus Kristus. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyumpah-nyumpahi Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tetapi mari di hari Paskah ini, biarlah itu merupakan pola pikir kita. Kita tidak hidup dalam kekhawatiran, ketakutan menatap hari esok. Tetapi kita dengan iman percaya. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita akan menikmati pembelaan demi pembelaan Tuhan. Sehingga melalui Paskah hari ini, kita sudah dibebaskan dari kutuk masa lalu tentang dosa. Dan akibatnya, kita memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Dan untuk saat ini kita akan hidup lebih daripada pemenang karena Dia bersama-sama dengan kita. Dan untuk masa depan Allah merubah. Melalui Paskah ini kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kita akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Dia. Pada waktunya saudara, sukacita di dalam surga, kita akan menjadi bagian orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui Paskah ini, mari bangkitkan iman percaya kita di dalam Kristus. Kabar tentang bencana, kabar tentang peperangan, kabar tentang malapetaka, wabah dan sebagainya. Bagian-bagian kecil dari penggenapan nubuatan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan supaya kita punya kesadaran untuk terus memandang kepada Dia, kepada Kristus, untuk terus kita bertaut kepada Dia, untuk terus kita percaya kepada Dia. Jangan biarkan kesibukanmu, jangan biarkan egomu, kedaginganmu menguasai seluruh pemikiranmu dan tindakanmu. Tetapi izinkan Dia merubah kita dengan setiap kebenaran yang diperdengarkan kepada kita. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan keintiman dengan Tuhan. Tetapi mari kita terus lekat erat kepada Dia. Sehingga perubahan hidup di masa lalu, saat ini dia akan datang menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kami bisa membaca firman-Mu, mendengarkannya bersama-sama, dan kami percaya Engkau sedang rindu mengubahkan kami. Melalui karya penebusan Kristus, kebangkitannya membawa perubahan di masa lalu, dosa dan akibatnya itu sudah dipakukan di kayu salib dan membawa kehidupan yang baru dalam diri kami yang percaya kepadamu,
Dan kehidupan sekarang ini Tuhan ubahkan untuk menjadi kehidupan yang berkemenangan karena Kristus beserta kami. Sehingga kami tidak perlu takut melihat apa yang ada di sekeliling kami. Siapakah yang menjadi lawan kami kalau Kristus beserta kami. Selanjutnya merubah paradigma kami tentang masa depan, pemikiran kami. Sehingga kami tidak khawatir dengan berbagai macam keadaan di sekeliling kami. Karena janji Yesus tidak akan sekali-kali meninggalkan kami. Dia akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Sehingga kami dengan penuh keyakinan masa depan kami sungguh ada di dalam Kristus. Firman sudah selesai dibentangkan, tapi biarlah kuasa Roh Tuhan berkarya atas setiap hati jemaat, setiap hati para pendengar, agar hari ini ada hari yang luar biasa, perubahan terjadi kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan beberapa doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk jemaat Tuhan, dan kita berdoa terkhusus untuk Ibu Murdasih. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Jokowi dan semua staf sampai RT RW, sehingga mereka bisa bekerja sama untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa hari-hari ini. Mereka memiliki daya dukung yang kuat satu dengan yang lain. Berdoa untuk seluruh keperluan jemaat Tuhan. Setelah itu kita lanjutkan dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Mari kita bersatu hati berdoa. Allah Bapa di surga, hari ini kami bersatu sepikir berdoa untuk bangsa kami dan kota kami. Tuhan akan menolong Bapak Jokowi dan para pimpinan lembaga negara, para gubernur dan juga para bupati wali kota, dan juga sampai kepala desa, RT dan RW, agar boleh bersinergi kerjasama untuk bisa mengatasi menjalarnya wabah virus corona, agar seluruh bangsa ini boleh terselamatkan, sebanyak mungkin diselamatkan, agar bangsa ini boleh melewati masa sulit ini dengan gilang gemilang. Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan melawat kota kami, kota Klaten, agar kesejahteraannya akan nyata oleh karena Tuhan yang melawat. Mari Bapa, berkati para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan beracara atas bangsa ini. Tuhan sedang menyatakan kehendak-Mu, maka pulihkan bangsa ini menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami berdoa agar setiap orang yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini, para tim dokter, relawan, tim medis, TNI, Polri, semuanya Tuhan jagai, sehingga mereka tetap aman dan tetap bisa berkarya. Kami hari ini berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKI Johor, agar setiap mereka mengalami kasih penyertaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat menerima kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ketika mereka harus menghadapi masa-masa sulit ini, biarlah mereka menyadari mereka tidak seorang diri. Ada Allah yang melihat mereka, ada Allah yang siap sedia menolong mereka. Ada pribadi yang sangat mengasihi mereka, yaitu Engkau sendiri ya Allah. Sehingga kami semuanya boleh melewati masa sulit ini dengan tetap memandang kepada Engkau ya Allah. Dan berdoa khusus untuk Ibu Murdasih, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dari stroke-nya, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, berbicara dengan normal, menggerakkan tubuhnya, bangkit berdiri dan berjalan, beraktivitas seperti sedia kala. Oleh karena pilur-pilur Yesus di saat masa Paskah ini, setiap tulang-tulangnya, setiap otot persendiannya dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang bersyukur Mbak Harno, Mbak Putri Kakung yang Tuhan juga jagai. Tuhan akan terus nyatakan kasih dan rahmat-Mu, sehingga mereka tetap menikmati
damai sejahtera Tuhan, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Allah, dan bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus. Kehendak-Mu ya Allah yang jadi, bukan kehendak kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sesuai Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Allah. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati segala usahamu, dan engkau akan menikmati perubahan demi perubahan dari masa lalu, saat ini, dan sampai yang akan datang, sampai penggenapan setiap janji Tuhan itu dinyatakan. Berkat Tuhan menyertaimu. Haleluya. Amin.